Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Irlinda untuk belajar matematika. Hari ini kita akan belajar materi transformasi geometri, khususnya rotasi atau perputaran. Materi ini termuat pada kelas 9 semester 1. Sebelumnya, yuk siapkan buku catatannya. Materi pembelajaran rotasi atau perputaran kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan transformasi geometri khususnya rotasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat melihat contoh dari rotasi atau perputaran. Misalnya saja perputaran bumi pada porosnya yang menyebabkan adanya siang dan malam. Kemudian ada perputaran pada jarum jam yang menunjukkan jam berapa waktu di daerah Solo. Yang ketiga, perputaran pada biang lala. Contoh-contoh tersebut memiliki titik pusat atau perputaran. Pengertian rotasi atau perputaran yaitu transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pusat rotasi perputaran dia memiliki titik tetap. Pusat perputaran suatu rotasi bisa di titik O, 0,0 dan titik P, A, B. Untuk arah perputaran, suatu rotasi bisa berlawanan arah jarum jam, bernilai rotasinya positif, dan searah jarum jam, bernilai rotasinya negatif. Untuk sudut rotasi perputaran, besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal benda. Kita perhatikan bidang kartesius berikut. Sumbu X, sumbu Y membagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 itu bernilai X-nya positif, Y-nya positif. Untuk kuadran 2, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Untuk kuadran 3, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif. Untuk kuadran 4, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Diberikan titik A yaitu 3,2. Dia berada di kuadran 1. Kemudian diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat karena berlawanan arah jarum jam. Jadi dia bernilai sudutnya positif. Maka bayangannya terletak pada kuadran 2 yaitu bernilai negatif 2,3. Perhatikan pada bidang koordinat kartesius berikut, sumbu X dan sumbu Y. Diberikan titik A pada 3,2. Kemudian diputar searah jarum jam sebesar negatif 90 derajat dengan pusat rotasinya berada di titik O atau 0,0. Maka bayangannya terletak di kuadran 4 yang bernilai 2,3. Perhatikan bidang kartesius berikut yaitu sumbu X dan sumbu Y diberikan titik A berada di kuadran 1 yang bernilai 3,2. Kemudian kita putar berlawanan arah jarum jam dengan besar 180 derajat berada di kuadran 3 dengan titik pusat rotasinya di O 0,0, maka bayangannya terletak di kuadran 3 yang bernilai negatif 3, negatif 2. Perhatikan bidang kartesius berikut. Diberikan sumbu X dan sumbu Y. Ada titik A di kuadran 1 yang bernilai 3,2 diputar searah jarum jam sehingga sudutnya bernilai negatif 180. Didapat bayangannya di kuadran 3 dengan pusat rotasinya O atau 0,0, bayangannya diperoleh di titik negatif 3, negatif 2.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa rotasi dengan titik asal X, Y terhadap titik pusatnya O 0,0. Jadi diperoleh rotasi titik asal X, Y terhadap titik pusat O 0,0 dengan besar rotasi sudutnya jika 90 derajat sama dengan negatif 270 derajat, diperoleh bayangannya negatif Y, X. Sedangkan dengan besar rotasi negatif 90 derajat atau sama dengan 270 derajat, diperoleh bayangannya Y, negatif X. Sedangkan besar rotasi 180 derajat sama dengan negatif 180 derajat, diperoleh titik bayangannya negatif X, negatif Y. Untuk rotasi titik asal X, Y dengan titik pusatnya di P, A, B, maka besar rotasi 90 sama dengan negatif 270 diperoleh titik bayangannya negatif Y ditambah A ditambah B, X kurangi A ditambah B. Untuk besar rotasi negatif 90 derajat sama dengan 270 derajat, diperoleh titik bayangan Y ditambah A dikurangin B, negatif X ditambah A ditambah B. Untuk besar rotasi 180 derajat sama dengan 180 derajat, titik bayangannya diperoleh negatif X ditambah 2 kali A, negatif Y ditambah 2 kali B. Berikut diberikan beberapa contoh rotasi agar kalian dapat mempelajarinya. Yang pertama, contoh pusat rotasi di O, 0,0. Titik A 4,1 yang dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 berlawanan arah jarum jam, maka nilai bayangan dari titik A adalah kita tahu bahwa rumusnya di titik A, X, Y dirotasi dengan pusat O sejauh positif 90 derajat, maka diperoleh bayangannya negatif Y, X. Maka jika titik A-nya 4,1 dengan pusat O dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka diperoleh bayangannya negatif 1,4. Yang kedua, bayangan titik B negatif 2,3 yang dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 diputar searah dengan jarum jam, maka bayangannya adalah kita tahu bahwa rotasi sebesar 90 derajat yang diputar searah jarum jam, bayangan yang didapat adalah Y, negatif X. Maka jika titik B negatif 2,3 kita rotasikan sebesar negatif 90 derajat dengan titik pusatnya O, diperoleh bayangan 3,2. Untuk contoh yang ketiga, titik C 3, negatif 6 yang dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0, maka bayangan koordinat titik C adalah dengan rotasi O besar sudutnya 180 derajat, maka bayangan yang diperoleh negatif X, negatif Y. Jika diberikan titik C 3, negatif 6, maka diperoleh bayangannya negatif 3,6. Perhatikan contoh dengan pusat di titik P, A, B. Yang pertama, jika titik A negatif 5,16 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat P 2,3 diputar berlawanan arah jarum jam, maka tentukan bayangan dari titik A tersebut. Kita tahu bahwa rumus untuk rotasi dengan pusat A, B diputar positif 90 atau berlawanan arah jarum jam. Untuk bayangannya diperoleh negatif Y ditambah A ditambah B,
X dikurangin A ditambah B. Jika diberikan titik A negatif 5,16 diputar atau dirotasi dengan titik pusat 2,3 berlawanan arah jarum jam sebesar positif 90 derajat, maka bayangan yang diperoleh adalah negatif 16 ditambah 2 ditambah 3, negatif 5 dikurangi 2 ditambah 3 dihasilkan nilai negatif 11, negatif 4. Untuk contoh yang kedua dengan pusat masih A, B, diberikan titik B 4, negatif 7 yang dirotasikan sejauh 270 derajat terhadap titik pusat P negatif 2, negatif 3 searah jarum jam. Tentukan bayangan dari titik B-nya. Jika titik B, X, Y diputar dengan titik pusat P, A, B sejauh negatif 270 derajat, maka diperoleh bayangan negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangin A ditambah B. Dari contoh diberikan titik B 4, negatif 7 dirotasi dengan titik pusat negatif 2, negatif 3 sejauh negatif 270 derajat. Maka dapat kita kerjakan dengan mensubstitusi nilai X, Y, A, dan B-nya. Diperoleh bayangan dari titik B-nya adalah 2,3. Contoh berikutnya, mencari titik asal dengan pusat O 0,0. Yang pertama, diberikan titik A, X, Y yang dirotasikan sejauh positif 270 derajat, diputar terhadap titik pusat O, akan menghasilkan bayangan A aksen 10,6. Maka nilai X ditambah 2Y adalah. Kita dapat mengerjakan dengan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh, yaitu A, X, Y dirotasi dengan O 0,0 sebesar 270 derajat, maka bayangan yang diperoleh adalah Y, negatif X. Di sini kita tahu bahwa bayangan sudah diketahui 10,6. Maka nilai 10 itu adalah X aksen dan 6 adalah Y aksen. Karena X aksen sama dengan Y, maka nilai Y sama dengan 10. Dan nilai Y aksen sama dengan 6. Di sini Y aksen sama dengan negatif X. Maka nilai X-nya adalah negatif 6. Sehingga kita dapat memperoleh nilai X ditambah 2Y adalah positif 14. Contoh berikutnya untuk mencari titik asal dengan pusat O 0,0. Yang nomor 2, jika diketahui segitiga ABC dengan titik sudutnya A negatif 8,2 dan titik sudut C negatif 6,5 serta bayangan titik B aksen adalah 1, negatif 2 yang dirotasikan sejauh R. R adalah simbol dari rotasi dengan titik pusatnya O 0,0 diputar sejauh negatif 180 derajat, maka tentukan bayangan titik A dan C serta titik asal B-nya. Dari rumus, kita tahu bahwa titik A, X, Y jika dirotasi dengan pusat O 0,0 sebesar negatif 180 derajat diperoleh negatif X, negatif Y. Jika titik A-nya negatif 8,2 diputar dengan titik pusat O sebesar negatif 180 derajat, maka diperoleh bayangannya 8, negatif 2. Untuk titik B-nya, karena bayangan titik B diperoleh 1, negatif 2, maka titik B-nya diperoleh X-nya negatif 1, Y-nya adalah 2.
Untuk bayangan titik C, karena titik C-nya negatif 6,5, diputar sebesar negatif 180 derajat, maka diperoleh titik C-nya adalah 6, negatif 5. Sebagai latihan mandiri kalian, kalian dapat mengerjakan dua contoh soal di bawah ini. Yang pertama adalah soal untuk mencari titik asal dengan diketahui titik asal dan titik pusatnya di P, A, B. Titik B, X, Y yang dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat P, negatif 4,5, diputar searah jarum jam menghasilkan bayangan B aksen negatif 7,6. Maka tentukan titik asal B. Yang kedua, jika mencari titik pusat P, A, B dengan diketahui titik asal dan titik bayangannya. Titik C 7, negatif 4 yang dirotasi sejauh 270 derajat terhadap titik pusat P 3, negatif 2 diputar berlawanan arah jarum jam, kemudian dilanjutkan rotasi sejauh positif 90 derajat terhadap titik asal, maka tentukan bayangan dari titik C-nya. Kalian dapat mencobanya sebagai kegiatan di rumah ya. Untuk hari ini, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di rumah kalian belajar lagi dan disimak video dari Ibu.